Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Winati, silakan duduk nak. Ibu, makasih. Ya, gimana kabarnya Winati? Alhamdulillah sehat, Bu. Nanti sudah tahu ibu undang di sini. Belum, Bu. Emang ada apa ya, Bu? Oh iya, belum pernah udah pernah datang ke sini belum ke ruang BK? Udah pernah, Bu. Udah pernah ya. Nah, bukan masalah apa-apa. Jadi ke ruang BK ini siswa yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah bisa datang ke ruang BK tanpa diundang dan ya sukarela datang ke sini. Jadi apapun yang mau dikonsultasikan di sini, jadi kita harus ke ruangan ini. Ini kan sudah disiapin ruangan untuk melayani konsuli atau peserta didik itu sendiri untuk konsultasi. Sama-sama lah bareng-bareng mencari solusi dari masalah itu. Jadi kita harus bagaimana perilaku kita di sekolahan, mematuhi tata tertib di sekolahan ini. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini, ya. Oke. Begini Winati, di sini kan kalau misalnya mengutarakan, ya jangan usah khawatir lah ya mengutarakan apa permasalahannya. Ibu jamin di ruang BK ini cuma ada yang bersangkutan aja, ada ibu, ada Winati. Jadi ibu jamin ya kerahasiaannya itu ya dipegang lah, jadi nggak sampai keluar nantinya permasalahannya Winati gitu kan. Permasalahannya apa, karena di dalam proses konseling ini ada azas kerahasiaan. Jadi jangan khawatir kalau masalah itu mau keluar. Jadi kita kesepakatan aja, ya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alamin, ya ini ya kita utarakan aja gitu. Gimana ini, pernah nggak si Winarti diundang ke ruangan BK ini? Pernah, Bu. Pernah. Masalah apa Winarti? Gara-gara bawa HP. Gara-gara bawa HP. Itu bawa HP kan nggak dibolehin ya, kecuali Ada pelajaran komputer. Misalnya disuruh gurunya, guru mata pelajarannya bawa HP, buka HP, itu baru boleh. Nah, itu menurut Winarti, kalau HP-nya diambil, misalnya mengambilnya di ruang BK, kalau diundang ke ruang BK, itu diapain Winarti? Nggak diapa-apain sih, Bu. Cuma kayak ditanya-tanya aja. Kayak ditanya aja. Jadi udah paham lah ya ke ruang BK, nggak diapa-apain gitu kan. Jadi begini Winarti, itu salah satu layanan konseling. Jadi saya jelaskan, Ibu jelaskan, layanan bimbingan dan konseling itu termasuk layanan yang konseling individual ini, yang artinya membantu siswa untuk memecahkan suatu masalah yang dialaminya dan mencari solusi. Jadi kami serahkan solusi itu dengan siswa. Jadi nggak dari ibu solusinya, jadi dari siswa itu sendiri, dari Winarti solusinya apa nanti. Nah di sini kan ada azas-azas dalam layanan konseling individual dalam bimbingan konseling ini. Yang pertama azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan gitu. Untuk sampai di sini sudah mengerti Winarti? Ngerti, Bu. Nah, karena kan mempunyai batasan, kalau nggak dibatasi nanti lanjut lagi. Jadi apa yang kita utarakan nanti kita bareng-bareng mencari solusinya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sekarang
sekolah dengan tentang tata tertib yang ada di sekolah ini, yang perilaku Winarti itu sendiri. Jadi gini Bu, saya ini memang sering nggak masuk tanpa keterangan gitu Bu. Oh, tanpa keterangan. Iya. Sepertinya. Sudah berapa kali Winarti tak masuk sekolah ini? Sering Bu. Sering. Iya sih sering. Cuman dilihat di absennya rekap absennya si Winarti ini, kalau Ibu rekap ya dengan Alfa, mungkin udah tahu lah ya tadi itu permasalahannya ya. Iya Bu. Jadi sih saya rekap selama 1 bulan itu 5 kali ya Win. Itu kemana aja Win? Itu ada yang bangunnya kesiangan Bu. Kesiangan. Yang yang hari Rabu itu nggak masuk lagi, kemana Win? Pergi ke warnet Bu sama Ke teman. warnet. Terus itu kan udah 2 nih, yang ketiga dan keempat kelimanya kemana? Ada yang main ke rumah teman. Rumah teman. Jadi kebanyakan itu berarti dari rumah berangkat lah ya, Iya Bu. berangkat sekolah. Jadi nggak nyampe ke sekolahan. Orang tua kamu tahu nggak Win? Enggak Bu. Nggak tahu. Jadi berangkat pagi, nanti pulangnya pas anak sekolah pulang gitu ya. Iya Bu. Iya. Jadi gini Win, kalau misalnya itu kan termasuk Winarti juga di kelas juga, itu tuh laporan dari guru mata pelajarannya Winarti dulu sering terlambat masuk kelas itu. Jam pertama telat, masuk kelas pelajaran keduanya dari keluar WC atau dari keluar kelas telat juga. Kenapa Win? Kalau yang telat masuk dari pelajaran pertama itu kadang kesiangan Bu. Kesiangan. Kalau yang jam habis istirahat itu kadang lama di kantin ya Bu. Lama di kantin ya. Nah di sini Ibu mau tanya ini lagi ya, apa namanya, kalau bolos itu ada manfaatnya nggak Win? Enggak Bu. Enggak ya. Jadi udah tahu lah ya. Nah, perasaan Winarti saat membolos, stop ya. Nah, perasaan Winarti saat membolos itu apa Win? Ya senang aja gitu Bu. Senang aja. Jadi kalau ada nggak manfaat Winarti perilaku kemarin itu membolos itu Win? Enggak ada Bu. Nggak ada ya. Jadi Winarti tahu lah ya membolos dari rumah berangkat nggak nyampe ke sekolahan, jadi nggak ada manfaatnya gitu ya. Mungkin udah tahu ini. Nah di sini Ibu mau nanya lagi, perasaan Winarti kalau tidak membolos, misalnya sekolah biasa nggak alfa atau apa, gimana Win? Ya males aja gitu Bu, jenuh gitu di kelas. Jenuh ya, jadi merasa kayaknya pelajaran itu atau waktu itu lama benar ya, mau berakhirnya kapan pulang gitu ya. Nah sini Winarti manfaat tidak membolos itu seperti apa Win? Ya dapat ilmu sih Bu. Dapat ilmu, jadi ada perubahannya lah ya, dapat ilmu. Tadinya nggak di kelasnya jenuh, jadi dikit-dikit nyerap ilmu, udah konsentrasi ya dari membolos tadi gitu. Jadi mungkin udah bisa membedakan ya Winarti ya, saat perbuatan kita yang tadinya suka nggak masuk, orang tuanya nggak tahu, jadi ya tahu-taunya orang tua sekolah, nanti tiba-tiba ada panggilan orang tua, jadi Winarti orang tua kaget. Jadi itu menurut si Winarti membolos itu kan cuman hanya senang-senang dan tidak ada manfaatnya. Jadi yang diutarain Winarti yang manfaatnya ketika kita rajin sekolah, nggak alfa lagi, nggak di rumah
apa dari rumahnya berangkat gitu kan, jadi dapat ilmu ya, nanti dipertahankan Win, jadi dirubah. Winarti kan udah tahu itu udah ada perbedaannya, solusinya Winarti udah tahu, jadi mulai besok dan seterusnya Winarti ya dirubah lah gitu, rajin niatkan di dalam hati gitu, niatkan di dalam hati saya harus berubah gitu. Kalau bolos itu ibu boleh tanya, itu kemauannya Winarti sendiri apa diajak teman? Kadang mau sendiri, kadang diajak teman gitu Bu. Oh Kan gitu, rame gitu. rame. Jadi ini Kayak ya seru gitu. kayak seru. Jadi di pikirannya, di hati Winarti ini ikut aja kan, diajak ikut. Karena dia jenuh juga, jenuh tadinya ya diajak temannya mau gitu kan bolos. Tapi kalau Winarti saat bolos nih, lagi tengah-tengah bolos nih ya, tengah-tengah bolos lagi kumpulan main PS atau main game, lagi kumpulan dengan teman-teman itu, pernah nggak Winarti mikir, waduh nanti ketahuan ini saya bolos gitu kan? Pernah nggak perasaan itu muncul gitu loh Win? Iya Bu, kadang kayak mikir gitu, nah marah nggak ya kalau bolos gitu, takut orang ngecewain orang tua juga Takut gitu. ngecewain orang tua, jadi nggak mau lah ya ngecewain orang tua. Sekarang Winarti udah ada keputusan keluar dari sini, gimana? Ya insya Allah sih nggak mau bolos lagi. Nggak mau bolos lagi, itu solusinya ya. Jadi kalau misalnya diajak teman, si Winarti tanggapannya ke temannya seperti apa? Ya nolak aja gitu Bu. Nolak. Jadi beda tahu lah ya, nolaknya juga ya jangan sampai mengecewakan atau membuat teman itu tersinggung. Nanti kalau teman itu udah tersinggung, bahaya, nanti dia dendam atau marah atau ada timbul dia ini kayak mau nyelakain kita, selaku kita yang mengecewakan mereka gitu kan. Jadi mungkin menolaknya secara baik-baik, nanti ya harapan Winarti keluar dari sini ya berubah gitu ya, tidak ini lagi ya, harus harus berusaha tidak tergoda lah ya. Jadi Winarti udah tahu nih ada yang ngajak, biasanya enggak lah gitu kan, ada yang ngajak nggak mau, ada banyak tugas mungkin udah nolak gitu kan. Nanti jadi keluar dari sini Winarti udahlah berpikirnya seperti itu, udah gitu kan. Nah, sekarang kita bahasnya, karena Winarti tadi sudah ngomong masalah kesiapan Bu, terus yang kedua bahasnya tentang main game ya, main di PS lah ya, mampir ke PS. Jadi kesiapan itu tuh kenapa Win? Nggak ada yang membangunkan atau gimana Win? Kadang itu kalau malam itu suka tidur terlalu larut gitu Bu. Lalu biasa tidur itu jam berapa Win? Kadang jam 11, jam 12 gitu. Jadi aktivitas tidur jam segitu tuh apa? Ya main game. Main game. Menurut Winarti itu bagus nggak Win tidur jam segitu? Nggak bagus. Perasaan Winarti lagi main game itu apa Win? Ya seru Bu. Ya seru aja lah ya gitu kan. Jadi nggak ada ininya. Jadi bagi kesehatan tidur malam sehat nggak Win? Nggak sehat. Berarti ya masuk angin ya, terus ya itu sebabnya kesiangannya itu ya Win ya. Jadi nggak Winarti ada jadwal waktu nggak sih? Kan itu kan nanti kan ada jadwal belajar, ada jadwal besok pelajaran apa, ada tugas enggak gitu. Winarti udah ada jadwal seperti itu. Ya kadang kalau habis maghrib gitu Bu Disiapin, jadi udah buat jadwal gitu kan, disiapin PR udah dipersiapkan. Jadi ada manfaat nggak menurut Winarti main game? Nggak ada. Kalau akibatnya sering main game apa Win? Kalau
buat makan minus gitu. Buat Kan makan main minus. HP-nya sambil tidur gitu. Buat makan minus, terus buat apa namanya, nggak konsen belajar ya. Banyak ya akibatnya ya Win ya. Jadi Winarti mungkin apa solusinya Winarti setelah ini, kita ambil solusinya. Ya, Nggak mungkin lagi biar biar ini dulu gimana caranya gitu biar ngomong lagi. caranya Winarti gimana? Gimana ya Bu? Soalnya kayak senang aja gitu main gamenya. Senang aja. Itu kan kata Winarti tadi kan ya tidak ada bermanfaat, akibatnya buat makan minus. Jadi apa gitu solusinya Winarti agar tidak kecanduan main game, tidak begadang terus gitu kan solusinya dari diri sendiri Winarti. Ada usaha apa loh ininya? Ya pengen menghapus game gitu sih. Usahanya solusinya menghapus game. Kalau sudah dihapus, apa kemungkinan di-download lagi, Win? Soalnya sih nggak soalnya kalau download itu gede Bu. Oh betul, nggak ada kuota lah ya. Buat kan kebanyakan Buat belajar. daring ya, buat tugas-tugas ya, kuota itu ya. Jadi ya itu ya, mau dihapus lah ya solusinya, terus mau download juga ya ini. Jadi masalah larut malam atau tidur malam itu yang membuat Winarti kesiangan gitu kan. Kalau Winarti tentang laporan guru nih ya, laporan guru itu Winarti sering terlambat nih, setiap hujan dia terlambat. Nah tadi di awal Winarti udah bilang ya, udah mengutarakan terlambat itu ke kantin. Kalau misalnya Winarti, apa perasaan Winarti itu saat di kantin, tapi ngelihat waktunya jam gurunya udah masuk gitu, apa perasaan Winarti? Ya takut aja gitu Bu, takut gurunya ada masuk gitu. Satu guru udah masuk, jadi ini Tapi kadang pas lagi makan gitu di kantin atau lagi jajan gitu, kadang teman bilang katanya ya udah nanti aja gitu masuknya, gurunya juga belum masuk gitu. jadi solusinya Winarti nanti ketika itu mengambil keputusan untuk masalah yang tadi di kantin itu seperti apa, Win? Ya kalau ke kantin tuh cepet-cepet aja gitu makannya di kelas aja. Juga makan di kelas ya, mungkin ibu tambahin ya Win, bukan itu solusinya Winarti kan cepet-cepet makan, cepet-cepet ini. Nah ibu tambahin Win, kalau misalnya nanti atau hari ini atau besok Winarti harus apa yang menyiapkan loh gitu, menyiapkan apa yang bukan kita yang dibawa. Kalau emang di kantin itu masih ada guru atau gurunya pergantian jam kelas ya, dari pagi beli, taruhlah di tas, ditaruh di dalam tas. Nanti ketika gurunya lagi pelajarannya keluar, kita ini apa makan. Yang penting sampahnya jangan dibuang di berserakan gitu kan, di tempat dibuang sampah sebelum gurunya masuk. Terus habis itu apa ditaruh di tas lagi, minum juga ditaruh situ lagi gitu. Jadi ketika nanti keluar gurunya udah masuk atau gurunya udah keluar dan selesai KBE, bisa dibuang di kotak sampah gitu. Berarti kan masalah Winarti kan itu gitu kan. Tapi masalah itu Winarti, orang tua itu tuh sering nggak nanya Winarti apa pulangnya kok sore gitu kan. Kadang nanya sih Bu. Ya aku pulang sore. Iya. Jadi Soalnya kan cewek gitu, aku pulang sore gitu. jadi jawabannya Winarti Ya kadang bilang ada ekskul. ada ekskul. Jadi benar ya ada ekskul, nggak kita nggak bohong ya. Benar nggak Winarti bohong kalau pulangnya sore ditanyanya ada ekskul, tapi nggak ada ekskul gitu. Kalau itu sih jarang sih Bu, soalnya kayak pengen cepet-cepet pulang ke rumah gitu. Kurang. Ya itu tadi mungkin
dari Winartinya yang tadi apa namanya, masalah terlambat, masalah tidak masuk selama alfa itu, yang mudah-mudahan dari Winarti katanya mau berubah, mungkin mulai besok ya, mungkin kedepannya nggak ada lagi yang laporan nggak masuk gitu kan, laporan gurunya terlambat, di absen aja juga bersih. Nanti ini kan absennya kotor 5 loh gitu, 5 alfanya, sedangkan kita kan nanti kan ini masuk di lapor alfa tuh, masa lapornya Winarti apa namanya 5 alfa dalam satu bulan. Kalau 5 itu dalam satu semester kan wajar kan, menurut apa ya, ada jedanya, ada ininya gitu. Jadi nanti sudah ngambil keputusan, ngambil solusi untuk berubah dan tidak ikut teman lagi ya, dan ikut dan tidak ikut teman lagi, apapun temannya nanti yang ditolak secara baik atau secara halus gitu kan. Nanti kalau kesiangan atau itu ya tidurnya tadinya jam 12 mungkin udah dikurangin ya Winarti ya, nanti dikurangin berapa. Gak gampang kan ya mau merubah perilaku kita, kebiasaan kita biasa main game mau berhenti total, cuman kita cari solusi gimana itu tidak main game lagi, tidak tidur malam lagi. Jadi solusinya tadi udah dijelasin dengan Winarti dan ditambahkan tidak mudah mau berubah, tapi kalau mau berusaha kan insya Allah kita ada kebiasaan berubahnya yang lebih baik. Tadinya tidur jam 12, nanti tidur besoknya tidur jam 11. Tadinya mau main game tiap malam, nanti nggak tiap malam. Tadinya main gamenya sampai jam 12, jam 12 sampai jam 11. Itu terus nanti, nggak langsung instan ya. Dalam saya besok mau berubah itu enggak, karena perubahan itu butuh proses. Gak ada manusia yang tidak berubah, semuanya bisa berubah yang lebih baik, bukan berubah yang lebih buruk gitu ya. Jadi itu solusinya Winarti dalam hati lah ya. Winarti sudah mengambil keputusan apalah yang harus saya lakukan dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri itu gitu ya. Mungkin sudah paham ya Winarti ya, ya. Gimana perasaannya Winarti? Udah mengutarakan pendapat, mengutarakan masalahnya yang tadi itu yang sering ikut teman itu gitu. Udah enak lah ya, yang perasaan kayak nggak ada perubahan gitu, ada perubahan lagi saja. Nanti udah mau berubah, tadi mengutarakan apa sih masalahnya, solusinya mau berubah ya. Bisa nggak ibu pegang janjinya Winarti untuk berubah? Insya Allah bisa, alhamdulillah. Berarti kan tidak mudah ya untuk berusaha. Winarti berusaha yang lebih baik, nggak instan ya. Ya, jadi ya. Ini apa Winarti? Apa namanya? Kalau misalnya nih, tadi kan udah dibahas, katanya kan kita cari solusi kalau temannya mengajak, kita nolaknya secara halus. Seandainya temannya ngajak untuk badan mengancam itu tuh gimana menurut si Winarti? Ya kalau dia marah kan ya udah biarin aja, yang penting kan kayaknya benar. Berarti udah nggak ini lagi ya, kalau diajak udah nggak mau lagi ya, biar diancam ya. Jadi kita berpendirian lah, nggak mau lagi. Jadi setelah ini kalau memang nanti ada masalah lagi atau ada apa perkembangannya nanti, itu masih memantau nanti ataupun perkembangannya
Jadi nanti suatu-waktu nanti panggil lagi gimana perkembangannya selama setelah keluar dari layanan ini. Jadi besok-besoknya apa udah berubah atau apa, tapi harapan ibu mungkin mudah-mudahan bisa berubah balik lagi ya. Jadi apa, jadi gitu nanti udah tahu permasalahan nanti, udah mendapatkan solusi dari diri sendiri, dari diri nanti seperti apa, tidak akan mengulangi lagi lah borosnya atau apa kesiangannya main gamenya gitu kan, karena itu tidak bagus menurut semua lah perilaku itu gitu kan. Jadi nanti udah tahu lah ya, tadi udah ngambil apa solusinya yang terbaik tadi udah ya. Jadi dipertahankan dan diusahakan untuk yang lebih baik lagi. Kita ini mudah-mudahan bisa merubah kebiasaan tadinya kita itu membolos, mudah-mudahan berubah. Nah, dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Jadi semoga kebiasaan itu yang buruk itu ditinggalkan, nanti kebiasaan yang bagus diambil. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti berubah ya Winanti ya. Ya, dari konseling hari ini ibu rasa cukup sampai di sini sudah selesai. Nanti kita akan mengadakan konseling lagi yang minggu yang akan datang untuk melihat perkembangannya nanti sudah berubah apa belum atau masih seperti kemarin. Mudah-mudahan harapan saya udah berubah gitu ya. Ya, seperti ya. Iya Bu, sama-sama, semoga bisa jadi lebih baik dengan diadakannya konseling ini. Ya amin, ya insya Allah nanti kalau mau konseling lagi ya kesini aja tanpa diundang juga bisa. Nah, Ibu akhiri